wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Guru. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gimana? Sebelum berangkat sekolah udah pada sarapan belum? Udah Bu Guru. Sarapan sama apa? Sama roti sama susu. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita berangkat ke sekolah itu harus sarapan dulu supaya kita semangat untuk belajar. Oke? Oke Bu. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu ya. Ya Bu. Coba Didil pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan makbulan. Amin. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang gak hadir? Salwa Bu. Salwa kenapa? Salwa sakit. Oh, Salwa sakit. Nah, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan manusia yang dapat memengaruhi ekosistem. Nah, sebelum Ibu memulai, dengan belajar ini kita akan mengetahui perbuatan manusia apa saja yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem, kayak dampaknya, terus dapat menimbulkan kerusakan seperti itu. Nah, sebelum memulai pelajarannya, kalian udah tahu belum apa itu ekosistem? Belum tahu Bu. Emang apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem itu semua yang ada di alam semesta, semua yang ada di alam baik daratan maupun lautan, dan semua itu saling bergantungan. Nah, baiklah, anak-anak tahu tidak Indonesia itu memiliki kekayaan alam dari daratan dan lautan? Tahu Bu. Tahu nggak contohnya seperti apa? Kayak di Kalimantan ada hutan, hutannya lebat, terus di banyak Bu. Nah, kita tuh mempunyai hutan, sawah, ladang, terus makhluk hidup kita juga punyanya banyak, hewan, tumbuhan, seperti itu. Nah, kalian tahu nggak bahwa ekosistem itu bisa terganggu keseimbangannya? Nah, jadi kali ini kita akan membahas perbuatan manusia yang dapat mengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, pertama-tama kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem itu yaitu penebangan pohon secara liar. Kalian suka tahu kan penebangan hutan secara liar? Iya, banyak Bu. Nah, di sini ada penebangan hutan secara liar. Terus lebih parahnya lagi, seringkali ada pembakaran hutan anak-anak. Perilaku seperti itu nggak boleh ya anak-anak. Ya Bu. Nah, coba sebelumnya Ibu pengen tahu peralatan rumah kalian yang terbuat dari kayu apa aja? Kursi, meja, terus lemari, banyak Bu. Nah, kan itu banyak manfaatnya ya anak-anak. Makanya kita tidak boleh menebang hutan secara sembarangan. Nah, kalaupun kita akan memanfaatkan kayu, kita harus melakukan reboisasi atau penanaman ulang. Nah, dari penebangan hutan tersebut dapat menyebabkan banyak dampak, kayak jadi hewan-hewan tidak punya tempat tinggal, terus oksigen semakin menipis, dan masih banyak lainnya. Nah, kalian pengen tahu nggak nih hutan yang dampaknya dari penebangan hutan secara sembarangan? Pengen tahu Bu. Nih, seperti ini nih. Kalian bisa lihat gambar Ibu.
Ini adalah dampak dari penebangan hutan secara sembarangan. Jadi akan terjadi kebakaran hutan, di hutannya semakin gundul. Wah, jadi miris ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, terus yang kedua yang dapat merusak keseimbangan ekosistem itu perburuan hewan secara terus-menerus. Kalian tahu kan kalau misalkan di berita-berita suka ada berita tentang hewan langka yang diburu terus-terusan, dibunuh, seperti kayak badak diambil culaknya. Terus apalagi? Tahu nggak? Ada lupa, Bu. Lupa. Nah, ini juga kayak mengambil ikan. Dari mengambil ikan di lautan kan suka ada yang pakai bom tuh. Nah, pakai bom itu tuh bisa merusak keseimbangan ekosistem, yaitu dengan rusaknya terumbu karang. Anak-anak tahu terumbu karang kan? Tahu, Bu. Nah, seperti ini nih terumbu karang. Nih, ini adalah terumbu karang yang rusak anak-anak. Tuh kan kelihatan kan? Jadi tidak indah lagi. Terumbu karang yang hidup di laut yang indah jadi rusak seperti ini. Makanya kita menyayangkan sikap manusia yang secara sewenang-wenang memanfaatkan kekayaan alam. Seperti itu. Yang ketiga nih, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yaitu penggunaan pupuk yang berlebih. Kalian tahu kan kalau petani-petani di sawah suka menggunakan pupuk. Nah, kalau misalkan pupuk itu dibagi dua, ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Jadi pupuk organik itu pupuk yang alami. Kalau misalkan pupuk anorganik itu pupuk yang terbuat dari bahan-bahan kimia atau pupuk buatan. Nah, kalau misalkan tanah terlalu banyak memakai pupuk buatan, maka kemungkinan tanah tersebut akan tercemar dan keseimbangan ekosistemnya tidak akan terjaga lagi. Nah, seperti ini contoh sawah yang keseimbangan ekosistemnya sudah rusak. Itu kan kelihatan kan anak-anak, tanahnya jadi seperti enggak segar, enggak subur. Nah, seperti itu. Setelah itu oh iya, anak-anak tahu nggak hewan-hewan yang langka itu yang sering diburu itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Tuh, kelihatan kan? Tuh ada badak, ada burung cendrawasih yang pokoknya dilindungi seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari ini, anak-anak jadi tahu kan kegiatan manusia apa aja yang menyebabkan keseimbangan ekosistem jadi rusak. Coba, ada yang ingin ditanyakan nggak dari tadi penjelasan Ibu? Tidak, Bu. Tidak, udah mengerti jadi? Sudah, Bu. Sudah. Jadi, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Di sini ada teks. Nah, kalian bersama kelompoknya coba tulis keseimbangan ekosistem apa aja. Tulis perbuatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, Ibu bagikan selembarannya ya. Terima kasih, Bu. Jadi kalian sebutkan kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem yang sudah tadi Ibu jelaskan, ya. Sudah, Bu? Sudah. Sekarang coba Didil maju ke depan. Jelaskan perbuatan manusia apa aja yang dapat merusak ekosistem. Coba di sini di depan, biar berani. Sekarang Didil biar berani presentasikan hasil diskusinya.
Perilaku manusia yang dapat merusak ekosistem ialah pertama, penebangan liar di hutan. Kedua, perbakaran di hutan. Terus ketiga, perburuan hewan yang dilindungi. Terus yang keempat ialah penggunaan pupuk yang berlebih. Nah, pintar, tepuk tangan untuk Didil. Nah, udah duduk, silakan duduk kembali Didil. Nah, jadi itu anak-anak. Sekarang kita kan sudah belajar ya. Sudah belajar banyak tentang perilaku manusia yang dapat menyebabkan keseimbangan ekosistemnya rusak. Nah, kita kan tadi udah mempelajari tuh kegiatan-kegiatan manusia apa aja yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, yang menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa banyak kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem, di antaranya penebangan pohon di hutan secara liar, terus penggunaan pupuk pestisida, terus perburuan hewan liar, dan pokoknya hal-hal tersebut dapat merusak atau menjadikan ekosistem tidak seimbang. Nah, jadi kalian sebagai generasi muda, generasi awal, jadi kalian harus menjaga ekosistem, harus menjaga alam supaya tetap lestari dan tetap terjaga. Nah, jadi seperti itu saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah, sebelum Ibu akhiri, kita membaca doa dulu anak-anak. Silakan Didil pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran Ibu tutup ya, Ibu akhiri. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.